selamat pagi sahabat sehat. Nah, di sini telah hadir bersama kita Dr. Rifka MM. Beliau adalah Direktur di RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Kota Pontianak. Nah, di sini kita akan berbincang sedikit mengenai pelaksanaan program stunting ya Bu ya di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri ini seperti apa. Nah, untuk dasar pelaksanaan program stunting itu sendiri Dok, apa sih dasar pelaksanaannya di rumah sakit? Dasar pelaksanaan. Iya, dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaannya peraturan ya, peraturan Ya. dari Menteri Kesehatan ya. Ini program adalah program nasional ya. Jadi harus ada pelaksanaannya stunting di rumah sakit. Sehingga rumah sakit ini kita melakukan sosialisasi pertama. Sosialisasi terhadap petugas kesehatan kita ya. Kemudian kita hadapnya pasien dan keluarga tentang program stunting yang ada di rumah sakit. Oh iya. Nah, kemudian kita tadi selain itu kita promosi tentang stunting ya, bagaimana pencegahan dan penanggulangannya. Kemudian kita melakukan adanya pelatihan ya untuk tim konselor ya, konselor terhadap stunting. Kemudian kita membuka WhatsApp group ya, konseling tentang stunting buatnya pasien dan keluarganya. Nah, tadi seperti itu tadi sahabat sehat, implementasi yang sudah dilakukan ya dokter ya di rumah sakit untuk ikut meningkatkan dalam program nasional pengembangan stunting ini sendiri dok ya. Nah sahabat sehat, untuk membahas topik kita lebih lanjutnya mengenai stunting ini, kita akan berbincang langsung dengan ahli gizi kita. Silakan disaksikan dalam program terbaru Kopi Pancong kita ya di YouTube RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Kota Pontianak. Terima kasih. Anak mana mana? Gas deh, kopi loh. Hai sahabat sehat, selamat datang dalam program kita yang terbaru, Kopi Pancong, komunikasi pintar, pas, cocok, dan terpercaya. Bahas puas sampai tuntas. Nah, senang sekali saya Natalia Mastika dapat menjumpai Anda dalam program hari ini, bertepatan dengan HUT RI ke-77. Baik sahabat sehat, Kopi Pancong pada hari ini akan merilis episode pertama, yaitu dengan tema Merdeka dari Stunting. Mak, mana itu nih mak? Nak ke kita nak ke rumah sakit? Apa awak datang sini? Emak dengan Bujang ini mau kemana? Ada apa ni kak? Rumah sakit. Ini kita lagi syuting, syuting apa? syuting mengenai merdeka dari stunting. Oh, boleh ke tak? Boleh ke nak? Oh boleh, silakan langsung duduk aja. Duduk Mak, Bujang di situ. Oke. Nah, topik kita hari ini kita akan membahas mengenai merdeka dari stunting. Jadi pembahasan kita mengenai stunting. Jadi Emak sama Bujang nanti bisa langsung tanya langsung ke narasumbernya nih. Oke, sip? Siap. Ya, nah selanjutnya kita akan panggil nih narasumber kita. Siapa sih narasumber kita? Penasaran nggak siapa narasumber kita? Penasaran dong. Nah, jadi baik pemirsa, di sini narasumber kita yaitu Ibu Herkulana. Ibu Herkulana Parida SGS MPH, ahli gizi dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Untuk Ibu, silakan Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, jadi di sini Bu ya, tema kita mengenai merdeka dari stunting Bu ya. Jadi pembahasan kita akan membahas seputar stunting. Pernah dengar nggak mengenai stunting? Pernah. Nah, kita tanyakan langsung nih kepada pakarnya, narasumber langsung. Mungkin bisa dijelaskan Bu, apa sih sebenarnya stunting itu? Nah, stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang dialami oleh seorang anak yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis ya. Jadi gizinya itu kekurangannya terjadi dalam jangka waktu yang sangat panjang dan ditandai dengan tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Oh, itu yang Nah, dikatakan itulah yang stunting. disebut dengan stunting. Jadi yang perlu kita pahami di sini adalah kata kuncinya terjadi gagal tumbuh kembang. Mungkin kita sering kali mendengar ya dan melihat misalnya anak kerdil seperti itu ya. Iya. Nah, jadi tinggi badan itu tidak sesuai dengan anak seusianya. Nah, ini merupakan salah satu pertanda ya
ciri-ciri anak yang namanya disebut dengan tadi anak stunting. Stunting, baik. Nah, sudah jelas belum? Iya. Emak sama Bujang sudah tahu apa itu stunting? Berarti kami nih mak kurang gizi ya mak tapi tak tahu. Mak tahu nih, Pi. Mak bilang kami stunting gak kurang gizi. Mak jangan pergi ke rumah sakit, aku suka tahu tuh. Baik, nah jadi kita pengen tahu nih Bu, apakah anak yang pendek itu dikatakan stunting? Ya, yang kadang-kadang masih menjadi pertanyaan juga ya. Anak pendek, berperawakan pendek, istilahnya stunted gitu ya. Stunted itu tidak mesti stunting, ya. Tetapi kalau anak stunting, udah pasti dia stunted. Stunted. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan. Setiap anak yang berperawakan pendek belum tentu dia stunting. Karena apa? Ketika anak kita katakan stunting, memang harus ada pemeriksaan lanjutan. Ya, salah satunya tidak hanya sekedar melihat dari tinggi badan, karena tinggi badan itu juga bisa karena faktor keturunan. Nah, seperti apa yang stunting? Tadi saya sudah sampaikan. Juga ada terjadi dalam hal kegagalan perkembangan, ya. Jadi ada gangguan perkembangan, kecerdasannya ya juga diperhatikan tingkat kecerdasannya. Kemudian yang paling penting juga adalah kita melihat riwayatnya, ya. Apakah memang pada saat dia lahir misalnya, anak ini dengan berat badan lahir yang rendah, panjang lahirnya kurang dari normal, ya. Kemudian juga anak sering sakit. Nah, dan biasanya kalau ditimbang berat badannya tidak naik, bahkan terjadi penurunan. Nah, inilah yang menjadi indikasi ya bahwa kita bisa mengarah kepada bahwa anak ini memang mengalami stunting. Seperti itu. Baik, bagaimana? Emak sama Bujang, Ya. silakan. Kan misalnya stunting tuh, Ya. berarti kan badannya pendek. Ya. Misalnya orang tuanya stunting, misalnya emaknya atau bapaknya stunting. Uh-uh. Anaknya bisa stunting nggak? Nah, kembali lagi ya bahwa memang sebetulnya stunting tadi saya sampaikan adalah karena faktor kekurangan gizi, ya. Jadi memang kalau memang sebelumnya orang tuanya juga stunting ya, mungkin barangkali nah ini kembali lagi nih perperawakan pendek atau stunting, ya. Tapi yang seperti itu karena faktor hormon, ya, atau faktor ada kelainan di dalam perkembangan yang lain. Jadi bukan karena faktor kekurangan gizi, ya. Jadi ini yang mesti harus hati-hati kita dalam mendefinisikan atau melihat menyatakan ya seorang anak itu disebut stunting. Nah, namun sebetulnya oke, kita sekarang melihat misalnya orang tua berperawakan pendek ya. Sebetulnya kalau pada saat ibunya hamil ya dengan asupan gizi yang baik, pemeriksaan kesehatan yang rutin ya. Kemudian pada saat anak lahir juga diberikan asupan gizi yang cukup ya sesuai dengan kebutuhan, biasanya anak tidak akan mengalami stunting. Nah, karena memang tadi seperti saya sampaikan, stunting ini kan karena kekurangan gizi, ya, kekurangan gizi yang sangat lama terjadinya. Misalnya dalam periode 1000 hari pertama kehidupan. Pernah dengar nggak istilah 1000 hari pertama kehidupan? Ya, Pernah tuh, Bu. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari sejak ibu hamil. Kemudian anak lahir sampai usia 2 tahun. Nah, kalau semasa periode ini anak mengalami kekurangan gizi, ya, jadi asupannya tidak sesuai ya dengan kebutuhannya, maka ya itu tadi bisa menyebabkan yang namanya stunting tadi. Itu ya. Jadi tidak mesti juga gitu. Kalau orang tuanya benar-benar memberikan asupan yang baik ya, kemudian selalu rutin memeriksakan tumbuh kembang anaknya. Jadi untuk menjadi stunting itu saya rasa akan terhindarlah anak ini seperti itu. Nah, Mak dengan Bujang, kita nih pengen tahu kan ya apa sih sebenarnya penyebab dari stunting sendiri ini apa sih Bu? Ya. Bisa dijelaskan. Oke, jadi memang tadi sudah saya sampaikan juga adalah karena kekurangan gizi. Nah, namun sebetulnya penyebabnya itu ada berbagai macam ya. Jadi ada yang namanya penyebab langsung maupun tidak langsung. Nah, penyebab langsung tentunya kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang anak gitu kan, tentunya dia kan pasti melalui proses dari ibu dulu ya, dari sejak ibu hamil. Ibu hamil misalnya dia mengalami yang namanya kekurangan darah ya, atau anemia. Nah, ini kita juga seringkali mendengar ya istilah anemia. Karena apa? Ibu hamil yang anemia itu mempunyai resiko untuk melahirkan anak yang biasanya dengan berat badan lahir rendah.
Kalau anak dengan berat badan lahir rendah juga berpotensi nantinya akan menjadi anak yang stunting. Kemudian yang kedua juga ibu yang kurang gizi. Nah, kurang gizi ya. Jadi kalau pernah hamil ya, pasti dicek di mana di fasilitas kesehatan biasa sering diukur lingkar lengan atas. Nah, kalau lilanya kurang dari 23,5 cm, itu dinyatakan ibu itu mengalami kek, kurang energi kronis. Jadi istilah lain ya kurang gizi lah pada ibu hamil seperti itu. Nah, ibu hamil yang kek juga beresiko ya untuk melahirkan anak yang kurang gizi juga nantinya ya, berat badan lahir rendah atau panjang lahirnya kurang dari normal. Kemudian berpengaruh, sangat berpengaruh. Nah, kemudian apa lagi? Ketika lahir ya, bayi tidak diberikan ASI eksklusif. Ya, ASI eksklusif itu dari usia 0 sampai 6 bulan. Ya, jadi 0 sampai 6 bulan bayi itu sebaiknya diberikan ASI saja. Ya, jangan ditambah-tambahkan yang lain. Ya, Mak ya, dan Bujang ya. Nah, jangan ditambahkan dengan yang lain, hanya ASI saja. Karena ASI adalah makanan yang terbaik ya, yang khusus diberikan kepada bayi. Betul. Nah, selanjutnya apa lagi? Pada saat 6 sampai 23 bulan mulailah diberikan yang namanya makanan pendamping ASI. Ya. Makanan bukan sekedar dimakan ya, tetapi juga harus memperhatikan komposisi, betul, komposisi nilai gizinya harus mencukupi untuk kebutuhan gizi anak. Ya. Kemudian apa lagi? Bayi pada usia dia lahir sampai 12 bulan berikanlah imunisasi dasar lengkap. Ya, itu salah satu yang bisa memproteksi ya tubuh anak supaya tidak mudah terkena penyakit. Baik, dan pantau tumbuh kembangnya setiap bulan. Nah, ya, ini yang sebetulnya harus selalu dilakukan. Karena ini kadang-kadang seringkali menjadi satu hal yang tidak diperhatikan betul sekali, oleh orang tua ya, oleh keluarga, sehingga memang pada akhirnya tanpa disadari ya anaknya mengarah kepada yang namanya tadi stunting. Iya, karena banyak sekali nih Bu ya masyarakat yang masih berpikir bahwa imunisasi itu kan tidak perlu katanya, karena bisa menyebabkan banyak mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Padahal sangat penting ya imunisasi. Betul. Baik. Kembali lagi dengan stunting ini tadi Bu. Stunting ini sendiri apakah berhubungan dengan status ekonomi misalnya Bu ya? Ya, jadi gini, kalau kita lihat penyebab itu ada langsung dan tidak langsung, ya. Jadi stunting ini kan sebetulnya masuk ke dalam salah satu masalah gizi ya, masalah gizi. Nah, penyebab langsung adalah kaitannya dengan asupan ya dan penyakit infeksi. Penyebab tidak langsung itu salah satunya adalah faktor ekonomi ya. Jadi memang tidak kita pungkiri bahwa faktor ekonomi keluarga juga berdampak secara tidak langsung terhadap terjadinya stunting. Nah, di mana kita melihatnya, kalau bicara soal ekonomi tentunya akan berkaitan dengan bagaimana keluarga bisa memenuhi ya kebutuhan pangan, ya, kemampuan daya beli. Nah, ini juga pasti akan tergantung dari faktor ekonomi. Betul. Nah, tapi kembali lagi memang kalau kita ingin membuktikan bahwa apakah orang yang berpenghasilan rendah seperti itu misalnya bahwa anaknya harus selalu jadi stunting ya, itu perlu juga kita lakukan suatu penelitian ya terlebih dahulu ya, barangkali ya ada riset, ada survei gitu ya, sehingga kita bisa menyatakan bahwa benar-benar bahwa keluarga yang misalnya dari kurang mampu misalnya anaknya pasti stunting seperti itu ya. Betul. Jadi saya juga tidak bisa 100% menyatakan seperti itu ya. Bisa saja misalnya dari keluarga yang pas-pasan tapi dia paham tentang bagaimana cara memberikan asupan gizi yang baik untuk anaknya. Iya. Kan mak bapak saya ini ibaratnya orang tak mampu. Kalau beli makanan pasti yang murah-murah ya, tak bisa beli daging mahal. Berarti makan cuma yang murah-murah. Itu bergizi ya tuh Bu. Nah, ini ya. Yang namanya makanan bergizi itu tidak mesti harus yang mahal-mahal ya. Kita nih hidup di alam ya, yang sebenarnya di negara kita Indonesia ini sangat banyak sekali makanan yang beraneka ragam ya. Jadi kita tinggal memilih mana yang bisa kita mampu untuk beli. Nah, kalau tidak mampu daging, kita kan ada telur ya, ada ikan. Ya seubi saya kasih dia. Nah, boleh ya. Yang namanya makan itu justru harus beraneka ragam. Ubi masuk dalam sumber karbohidrat kan, jagung ya,
gitu. Jadi tidak mesti juga kita harus mengkonsumsi makanan yang memang mahal seperti itu ya. Ikan misalnya, ada piara ikan tidak di rumah misalnya. Nah, ikan nila, ikan lele ya, itu juga sumber protein yang sangat baik sekali gitu ya. Jadi anak-anak biasakan untuk diberikan makanan yang beraneka ragam ya. Jadi jangan misalnya hanya ayam terus gitu kan. Nah, jadi telur, ikan, tahu, tempe ya. Nah, itu kan banyak kan di pasar. Tahu nggak mahal ya, tempe juga tidak mahal. Nah, jadi itu juga perlu kita selingin ya dengan anak-anak. Jadi sesuatu yang bukan yang mahal-mahal ya, artinya makanan yang bergizi itu yang terjangkau, yang murah juga nilai gizinya juga tidak kalah dengan yang harganya mahal seperti daging gitu. Makanan juga diganti, jangan si telur terus bisul nanti kami. Ada nak nanti mak berikan kau daging ya, tapi sekali-sekali. Tak apa. Tak apa. Telur bagus. Iya. Bagus telur ya, setiap hari. Kau nanti ya. Setiap hari ya minimal 1 butir telur ya, 1 butir minimal misalnya setiap hari dikonsumsi, tidak masalah, tidak apa-apa. Justru telur itu bernilai biologis tinggi istilahnya ya. Dia suka bisol Bu Oh, ada penyakit bisul. Bisol telur itu bagus ya Bu ya. Ya, betul. Tahu tempe ya itu juga. Jadi tidak mesti harus yang mahal-mahal ya. Nah, jadi kita nggak mesti nih beli barang apa makanannya mahal gitu ya, Bu ya. Yang Iya. penting nilai gizinya. Betul. Jadi banyak itu makanan yang bernilai gizi tinggi, itu murah, masih terjangkau. Betul, Kita betul. sesuaikan dengan kemampuan kita ya, Bu ya. Nah, terus sahabat sehat kita pengen tahu juga nih, Bu ya, apa sih sebenarnya dampak dari stunting ini? Oh iya, betul. Dari tadi bicara stunting kan? Iya. Nah, tadi saya sudah katakan ya bahwa stunting itu kan adalah kondisi gagal tumbuh kembang. Bisa dibayangkan ya, seorang anak yang mengalami kegagalan dalam pertumbuhan dan kegagalan dalam perkembangan. Kalau gagal tumbuh tadi yang menjadi cirinya adalah anaknya berperawakan pendek ya, tinggi badannya tidak sesuai usia. Nah, seperti itu kan kita bayangkan kalau misalnya kita zaman sekarang ini jangankan untuk bekerja, misalnya untuk memasuki pendidikan saja ya, membutuhkan pengukuran tinggi badan ya. Iya, betul sekali. Kalau dia pengen jadi polisi misalnya. Iya, betul. Pengen jadi apa lagi? Dokter misalnya kan. Nah, sekarang Tentara. perawat aja juga udah pakai ukuran tinggi badan ya. Nah, kalau dia yang seharusnya dia bisa mencapai potensi tinggi badan yang maksimal, yang optimal, tapi hanya dikarenakan pada masa kecilnya, pada masa bayinya kurang gizi, kan sangat disayangkan. Artinya anak ini tidak punya peluang untuk dia bisa mencapai tinggi badan yang optimal. Betul sekali. Artinya terjadi gagal tumbuh. Kemudian gagal kembang. Gagal kembang kaitannya dengan kecerdasan ya, dengan perkembangan otak. Nah, iya, gimana mau menghasilkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berkualitas ya, yang pintar misalnya seperti itu ya, yang mampu bersaing ya dengan yang lain. Nah, kalau dia karena gara-gara orang tuanya dulu kurang memberikan asupan makanan yang baik ya, yang seharusnya perkembangan sel otaknya juga optimal ya kan, hanya karena kurang gizi menjadi tidak optimal. Nah, seperti itu. Jadi kita nih kan, iya, kita mampu macam mana. Iya, betul. Pakai makan telur, makan ubi. tapi aja itu nih, saya bergizi, kasih, Bu. itu makanan bergizi ya. Nah, buktinya kan si bujang tidak stunting. Tinggi. Enggak. Hanya kurus memang. Oh ya, mungkin si bujang sekarang kurus ya. Mungkin bayinya tidak kurus kali waktu dulu. Nggak, Nah, emaknya rajin enggak dulu bawa timbang? rajin pula. Rajin Bu, kan ya. tiap bulan Rajin. timbang Ah. ya. Nah, jadi ini mungkin kalau udah dewasa begini si bujang mungkin sering olahraga kali ya atau Dia apa? suka lari-lari. Suku lari. Nah, mungkin nanti makanannya tambah lagi ya bujang ya. Jadi biar berat badannya nambah sedikit lagi lah. Ya. Tapi kan bujang pintar kan sekolahnya kan? Oh, pintar. Nah, berarti bujang tidak masuk stunting. Dulunya waktu balitanya tidak masuk kategori stunting ya. Nah, jadi ya itu tadi kembali lagi ya. Kita karena bicara masalah SDM ya, sumber daya manusia ya. Jadi bagaimana kita menciptakan generasi yang cerdas ya, yang berkualitas, kan harapan kita seperti itu ya. Nah, makanya kalau anak stunting ini tadi ya kita lihat sendiri. Dan satu hal yang penting juga, kalau yang anak stunting dia itu ketika dewasa dia memiliki potensi atau beresiko ya untuk mengalami masalah penyakit ya, penyakit degeneratif. Karena apa? Terjadi gangguan metabolisme dalam tubuh.
Nah, jadi sangat mengerikan dia dampak stunting kan. Udah gagal tumbuh, gagal kembang, terjadi gangguan metabolisme. Nah, dewasanya biasanya cenderung akan mudah untuk terkena penyakit diabetes mellitus alias kencing manis ya. Apalagi tekanan darah tinggi. Nah, stroke, penyakit jantung. Nah, ya. Jadi dampaknya stunting itu banyak sekali ya. Nah, betul. Iya. Makanya stunting ini sekarang sedang menjadi satu masalah ya kesehatan, masuk dalam program prioritas nasional ya. Nah, jadi program ini seluruh Indonesia ya, bahkan menjadi target dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Presiden menghendaki tahun 2024 stunting turun menjadi 14%. Harus turun menjadi 14%. Sekarang masih tinggi kita ya, masih di 27% tingkat masih tinggi nasional. ya, Bu ya? Masih tinggi. Orang yang stunting Banyak. Nah, itu dia ya, makanya termasuklah kita di Kota Pontianak. Ya. Oleh karena itu, marilah kita nanti bersama-sama ya mencegah jangan sampai terjadi lagi, melahirkan lagi anak-anak kita stunting. Seperti itu. Nah, berhubungan dengan mencegah tadi Bu ya, kita pengen tahu lebih dalam nih Bu, pencegahan seperti apa sih yang bisa kita lakukan agar terhindar dari namanya stunting ini ya Mak ya, benar ya? Ya. Masalah stunting tadi tentunya bisa dicegah. Ya, bagaimana cara kita mencegahnya? Nah, ini kita tadi sudah mengetahui ya apa saja yang menjadi penyebabnya, ya kan? Dimulai dari ibu hamil yang kek tadi bisa salah satu penyebabnya, ya kan? Ibu hamil yang anemia, anak yang tidak diberikan ASI eksklusif, anak yang tidak diberikan imunisasi, ya kan? Itu tadi menjadi penyebab-penyebab ya yang bisa menjadi seorang anak itu menjadi stunting. Nah, sekarang kalau bicara mencegah, tentunya inilah yang harus kita atasi. Nah, pertama kita mulai dari remaja putri sebetulnya yang paling lebih dini harus kita cegah. Remaja putri jangan sampai mereka itu sudah mengalami yang namanya anemia. Karena apa? Remaja putri itu kan menjadi cikal bakal nanti dia untuk menikah. Iya, betul. Ya, setelah menikah nanti dia hamil. Nah, kalau dia remaja saja sudah anemia, bisa dibayangkan bagaimana kelanjutannya sampai dia nanti menikah dan hamil. Ya, makanya kita cegah dari sejak dini, dari remaja putri sudah ada program yang namanya memberikan tablet tambah darah. Ya. Nah, berarti kalau dia nih cari cewek nih bawa ukur lah terus. Nah, betul. Jadi salah satunya tidak hanya anemia ya. Nah, jangan anemia dan jangan kek istilahnya, jangan kurang gizi. Nah, kek itu bukan kue ya nak ya? Kira mi kue kek. Nah, itulah Bu, dia kira tuh kek itu kue. Kurang energi kronis. Nah, jadi biasanya sih kalau yang mengalami kekurangan energi kronis ini ya, kecenderungannya terjadi dalam jangka panjang juga ya. Jadi biasanya dia asupan makannya kurang. Nah, mungkin antara asupan dengan kebutuhan tubuhnya itu tidak seimbang ya. Jadi terlihat kurus. Ini kayak bujang nih kan. Nah, bujang agak kurus kelihatannya bujang. Mungkin karena aktivitasnya lebih banyak daripada asupan makannya. Nah, sehingga lebih banyak energi yang keluar kan, yang dikeluarkan daripada yang masuk. Oh, si kami main bola terus. Nah, itu Makan kurang. dia. Salah satunya itu ya. Jadi bisa dibayangkan ya. Jadi ibu hamil juga demikian. Mungkin dulunya waktu remajanya ya asupannya juga kurang sehingga ya salah satunya diukur dari nilainya. Nah, namun kita dalam mencegah ya ibu hamil kek ini biasanya kita memberikan yang namanya makanan tambahan ya. Jadi ada makanan yang kita berikan sebagai tambahan asupan gizi si ibu. Nah, jadi untuk supaya janinnya nanti pada saat bayi lahir ya anaknya tidak mengalami kekurangan gizi atau berat badan lahirnya tidak rendah dan panjang lahirnya juga masih dalam batas yang normal. Jadi bisa dibantu lah ya, dibantu dengan tambahan asupan makanan. Nah, apalagi? Jadi mencegah ini banyak sekali ya. Yang kita cegah ini istilahnya dari sebelum lahir sampai setelah lahir. Kalau sebelum lahir tadi pada kelompok remaja sudah kita cegah dan pada kelompok ibu hamil. Dan jangan lupa supaya ibu hamil tidak mengalami anemia, minimal berikan ibu hamil itu 90 tablet tambah darah. Nah, pernah dengar enggak istilahnya nih?
Tak pernah. 90 tablet tambah darah minimal harus dikonsumsi ibu selama kehamilan. Itu didapatnya di mana, Bu ya? Di puskesmas, di posyandu ya. Jadi kalau ibu hamil itu makanya dia disarankan untuk dia rutin timbang atau rutin periksa kesehatannya di fasilitas kesehatan. Minimal berapa kali, Bu, biasanya kalau periksa? 6 kali. Minimal 6 kali. 6 kali ya. 6 kali minimal pemeriksaan kesehatan ibu hamil ya ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Jadi memang waktu saya hamil dia ini jarang saya dibawa dia ke puskesmas. Jarang Bu. Jadi Jauh dari sini ke gunung kan, jauh mau turun lagi. syukurnya lahirnya bagus ya Bu ya. Lahirnya normal pula, besar inilah dia. Lawa pula anak saya kan, Bu kan. Kasih makannya cukup dulu ya waktu hamil ibu pun banyak makan kan. Banyak pula karena kita petik-petik daun ubi lah, sayur-sayur kan. Ya, sayur-sayuran penting ya. Iya. Dan itu telur ikan juga kan ya, semuanya makanan bergizi. Jadi ibu hamil juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi ya. Nah, kemudian apa lagi tadi? Tadi udah ya, remaja putri sudah. Ya. Ibu hamil harus ngapain juga sudah. Sekarang kalau sudah lahir, ya setelah lahir apa yang harus kita lakukan dalam rangka mencegah supaya jangan sampai terjadi stunting? Ketika lahir, anak dari usia 0 sampai 6 bulan diberikan ASI. Wah, macam ASI kami lah. eksklusif. Tapi umur 2 tahun. Nah betul, bagus. Yesus. Jadi ASI itu memang diberikan dari usia 0 sampai 2 tahun. Ya, tapi yang ASI saja dari 0 sampai 6 bulan. Hanya ASI saja ya. Nggak usah tambah-tambah Dia memang yang kuat lain. minum susu nih, kuat. Nah, bagus, pantas bujang pintar ya. Pintar juga ada di Bu. Dan 0 sampai 6 tadi ASI saja ya. Kemudian nanti pada saat mulai masuk 6 bulan ya, berikan makanan pendamping ASI. Bukan pengganti ya. Artinya ASI-nya masih berjalan ya, masih Bu, ya? jalan sampai tadi bujang bilang tadi sampai 2 tahun kan yang dikasih kan. Nah, tapi dari 6 bulan itu sudah mulai juga diberikan makanan. Ya. Nah, makanan ini ya teksturnya disesuaikan. Kalau masih 6 bulan kan tidak mungkin kasih makan yang keras-keras gitu kan. Pupuk ya saya kasih itu, tapi saya pere. Ya, pupuk betul. itu. Jadi makanan lumat namanya ya. Oh. Sampailah nanti dia ke usia 1 tahun mulai diberikan makanan seperti orang dewasa. Seperti itu ya. Nah, jadi karena apa? Mulai diberikan makan karena di ASI-nya yang di usia 0 sampai 6 ini kan sudah diberikan full ya. Pada 6 bulan produksi ASI ibu, kualitas ASI itu kan sudah mulai menurun. Ya. Sehingga kenapa anak perlu diberikan makanan gitu ya, karena anak usia ini kan juga tumbuh kembangnya udah mulai cepat nih. Nah gitu ya. Kemudian apa lagi? Berikan imunisasi dasar lengkap. Nah ya kan, mulai dari BCG sampailah campak terakhir ya, semuanya harus full diberikan gitu. Kemudian jangan lupa juga, ini adalah salah satu pencegahan juga yang paling penting adalah memantau pertumbuhan, timbang teratur setiap bulan ya, timbang ya, dari posyandu ya Bu ya, ukur panjang badannya juga, tinggi badannya, dan juga selalu dipantau perkembangannya ya. Nah jadi kalau ke posyandu, kalau kemana lagi ke puskesmas ya, ada petugasnya nanti ya yang bisa melihat apakah di usia ini anak sudah pandai ngapain misalnya ya. Nah dilihat tuh, termasuk juga nanti kecerdasannya. Kita pula anak Udah berapa saya. banyak tadi? Udah berapa banyak tadi cara mencegahnya setelah lahir? Berapa tadi? 2. Nah, ASI, MPASI, pantau tumbuh kembang, Pupuk banget. imunisasi ya. Nah di sini juga kalau anak yang mengalami kurang gizi, biasanya juga kita berikan di dalam program ya, biasanya kita berikan juga dia tambahan asupan gizi. Sama seperti ibu hamil tadi ya, harus diberikan tambahan dia. Nah, supaya dia bisa memperbaiki ya kondisi status gizinya. Dan kalau ada anak gizi buruk, cepatlah ditangani juga ya. Kita punya juga namanya tata laksana gizi buruk. Nah, bahkan kalau anak yang dalam kondisi sakit, rujuklah dia ya. Kalau tidak mampu di puskesmas, rujuk ke rumah sakit. Seperti itu. Jadi semua hal ya dapat kita lakukan ya dalam rangka mencegah supaya jangan sampai terjadi anak stunting. Betul sekali. Berarti sudah banyak Bu ya program-program yang sudah dijalankan sebenarnya Bu ya. Dijalankan dalam pencegahan stunting ini. Seperti tadi ya di posyandu, menunda perkembangan anak seperti itu ya.
Nah, baik sahabat sehat, kita sudah sampai di penghujung acara nih Bu ya. Dalam Bu ya, saya pamit dulu Bu ya. Oh iya. Iya, fokus lagi Bu ke rumah sakit Kota. Oh, iyalah. Bu, makasih ya Bu, banyak ilmu yang dapat. Terima kasih Kak. Nanti lembrung lagi di episode selanjutnya boleh ya? Boleh. Oke. Dah ambil misi lah ya. Hati-hati ya. Nah, baik sahabat sehat semua, demikian tadi informasi yang bisa disampaikan ya Bu ya mengenai stunting. Sahabat sehat, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Natalia Mastika dan narasumber kita Ibu Herkulana Farida SGZ MPH, ahli gizi dari Dinas Kesehatan